Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan hadis Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'al insan idza tajawwaja qala barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Dan posisi bahasan kita pagi ini bagian yang ke-6, yaitu subbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa atau mendoakan pada umatnya agar meraih barokah di pagi hari. Jadi termasuk juga kita yang didoakan oleh beliau ketika memberangkatkan para sahabat. Dan di sini dikatakan Sahar Al-Ghomidi meriwayatkan bahwa Rasul mendoakan umat yang bepergian di pagi hari. Bepergian maksudnya tentu saja ada kegiatan di pagi harinya. Bukan tidur di pagi hari, tapi ada kegiatan di pagi harinya. Jadi anu tidur pagi hari man itu termasuk nu didoakeun. Jadi yang didoakeun mah yang punya kegiatan untuk keperluan apapun, baik mencari rezeki ataupun yang berkegiatan yang sifatnya spiritual, yaitu doanya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud yang wafat tahun 275, nomor 2239. Jadi Rasul SAW mendoakan sahabat yang pergi, yang punya kegiatan di pagi hari agar mendapat barokah. Tentu saja banyak maknanya dalam hadis ini, dan termasuk Ibnu Majah yang wafat 273 itu menerangkan bahwa Rasulullah SAW mendoakan barokah di pagi untuk sahabat yang mau pergi, yang mau berniaga, berjuang, maupun memberangkatkan yang mau berperang. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Yang tentu saja makna hadisnya antara lain keberkahan di waktu pagi. Di waktu pagi itu penuh berkah. Hadis ini menunjukkan pentingnya waktu pagi bagi umat Islam. Nabi SAW berdoa agar umatnya diberikan keberkahan dalam aktivitas yang dilakukan di pagi hari. Waktu pagi adalah waktu yang penuh potensi dan kesempatan, sehingga memanfaatkannya untuk kebaikan dan produktivitas. Kemudian produktivitas dan efisiensi pagi hari itu. Doa ini mendorong umat Islam untuk memulai aktivitas di awal hari, seperti bekerja, berusaha, dan melakukan kebaikan. Banyak ulama menekankan bahwa memulai pekerjaan di pagi hari itu memberikan lebih banyak keberhasilan dan produktivitas. Tapi hari anu nyebatkeun hadis haram tidur di pagi hari mah eta mah doem hadisnya. Atau ada juga yang mengatakan kalau di pagi hari menimbulkan kepakiran, itu mah bukan hadis, pendapat.
Sama halnya dengan tidur ba'da asar, kan banyak itu dikutip tidur ba'da asar menyebabkan gila, itu hadis dhaif, hadis lemah. Tapi kalau yang ini mah mendoakan kebaikan, keberkahan, itu betul. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud maupun Ibnu Majah. Kalau Abu Daud mah namanya Sulaiman, kalau Ibnu Majah mah Muhammad namanya. Kemudian yang ketiga, spirit, ketekunan dan kesungguhan. Ya, dengan adanya doa keberkahan ini, umat Islam didorong untuk mengisi pagi dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti bekerja, kemudian belajar, seperti sekarang kita belajar dan mengajar, ya, belajar dan mengajar, atau beribadah. Pagi adalah waktu yang seger, penuh energi, sehingga keberkahan Allah itu diharapkan dapat mendapatkan kemudahan dan keberhasilan. Kemudian kisah Sohr Al-Ghamidi yang sukses dalam perdagangannya setelah mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan memulai aktivitasnya di pagi hari. Itu menjadi contoh atau teladan yang nyata keberkahan tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan duniawi dapat diraih melalui mengikuti pedoman spiritual yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian manfaat fisik dan psikologis dari perspektif kesehatan, bangun pagi dan memulai aktivitas lebih awal juga terbukti baik pagi dalam bagi tubuh maupun pikiran. Makanya para menteri, wakil menteri, kepala bagian waktu begitu selesai begitu dilantik oleh Prabowo langsung dikumpulkan di Akmil, kan itu yang dilatihnya bangun pagi dulu, karena dia Prabowo jam 4-nya sudah ada, ya, sudah siap. Yang para menterinya kan banyak yang tidak biasa bangunnya. Ada yang, apalagi yang non muslim kan, jam 6 baru bangun, ada juga yang jam 5. Ini semua dibangunkan jam 4 pagi hari. Kamu lah mulai ngajarkan, ayo doa sama-sama. Tapi itu kesiapan di pagi hari. Nggak tahu berlanjut atau tidak itu pagi-paginya, ya, pagi-paginya. Jadi manfaat fisik dan psikologis, ya, pagi hari itu. Jadi dari perspektif kesehatan, bangun pagi itu memenuhi aktivitas lebih awal juga terbukti baik bagi tubuh dan pikiran. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pada keseimbangan antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Dan kehidupan ukhrawi, kehidupan duniawinya tampak di dalam ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kehidupan duniawi oleh Rasul diperintah untuk eksperimen, kan, coba. Saya udah ngirim belum itu di grup, ya, hadisnya. Nanti kalau belum bisa saya kirim. Rasulullah SAW ketika bepergian ada yang kertak-kertek di atas pohon. Kemudian kan Rasul bertanya, itu suara apa? Ya, itu sedang ngawinkan bunga korma. Kenapa harus dikawinkan? Karena itu buahnya akan bagus. Nah, sekarang coba tong dikawinkan. Ternyata begitu tidak dikawinkan, kalah petong. Buahnya kalah petong, dan non bahasa Indonesiana. jadi itu puguh itu buahnya itu benar.
Nah, maka lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata yang tidak dikawinkan teh kalapetong. Makanya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Makanya urusan dunia mah kamu harus lebih tahu. Itu menurut saya bermakna harus lebih tahu. Jadi kalau urusan dunia mah kalian harus lebih tahu. Tapi kalau urusan peribadatan spiritual itu ilahiyah, urusanku. Jangan banyak rekayasa kalau dalam urusan ibadah mah. Dalam urusan ibadah mah puas saja apa yang dicontohkan oleh Rasul, apa yang dipraktekkan oleh Rasul. Tapi kalau urusan kehidupan, kamu harus lebih tahu. Artinya apa? Bukan dipisahkan, bukan sekuler, bukan. Tapi itu pendekatannya dalam urusan duniawi itu harus terus-menerus berkembang. Makanya istilah reinterpretasi terhadap Quran dan hadis itu berkembang. Saya juga sekarang sedang menulis buku reinterpretasi hadis di era pasca modern. Lumayan sudah 109 atau 112 halaman itu. Belum selesai. Reinterpretasi hadis di era postmodern. Jadi bukan era modern lagi, postmodern sekarang ya. Jadi kan ada era Rasul, generasi Rasul, ada generasi sahabat, ada tabi'in, ada atba tabi'in, ada tabi'ul atba. Itu namanya secara periodik itu salafi. Kemudian nanti setelah abad kelima, karena Imam Baihaqi 458, tahun 458 itu terakhir yang menyusun kitab hadis Masadir Asliyah, itu dilanjutkan oleh umat ya, generasinya Ibnul Qayyim, Al-Ghazali, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani pada Al-Ghazali abad ke-6, abad ke-8-nya Ibnu Hajar Al-Asqalani 852, tahun 852 itu adalah khulafi. Kemudian berikutnya lagi adalah mutaakhirin, dan kita itu pasca mutaakhirin. Ya, jadi menafsirkan hadis itu terus-menerus berkembang. Sarah hadis itu, begitu pula tafsir Al-Quran, reinterpretasi. Jadi ketika ditulis mah panjang naskah itu ya, reinterpretasi hadis di era postmodern. Dan ini juga sama, mendorong kepada kita keberkahan itu, ilmu keberkahan. Jadi ari Quran jeung hadis nama tidak ada tambahan, tetapi penafsiran, penjelasan terhadap Quran dan hadis itu terus-menerus bertambah. Dengan demikian, doa meraih barokah untuk kedua mempelai itu yang kita bahas, barokallahu laka wa barokah alaik wa jama bainakuma fi khair, itu terus-menerus maknanya berkembang, dan terus-menerus isi dari doa itu diterima oleh setiap generasi. Beda dengan semoga mendapatkan keturunan, itu ditolak oleh sebagian orang karena tidak semua yang nikah ingin punya keturunan. Komo lamun nikahna di usia ya di usia 35 tahun, 40 tahun banyak kawin hayang punya turunan. Pan eta mah nikahna gen teu hayang turunan mah. Bukan hayang punya anak. Yang usia nikah 40 tahun mah kan enggak ada itu. Yang nikah perempuan usia 40 tahun yang punya anak, enggak ada itu insyaallah. Makanya kan tidak fleksibel gitu doanya.
tidak fleksibel doa itu. Beda dengan barokallahu laka wa barokah alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ini mah berlaku ke seluruh usia doanya. Beda dengan birrifa wal banin. Itu mah beda. Hanya usia tertentu. Makanya doa yang dicontohkan Rasul mah yang berlaku sepanjang zaman. Ya itu yang bisa direinterpretasi sepanjang zaman, berlaku sepanjang zaman. Kemudian nilai teologi dari hadis ini antara lain Allahumma barik lana, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di sini diriwayatkan oleh sejumlah perawi termasuk Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah yang menyebut bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar umatnya diberkahi itu dalam waktu pagi. Bukur itu pagi. Secara literal hadis ini menunjukkan keutamaan waktu pagi, ini tinjauan teologisnya, sebagai momen produktif untuk memulai pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Dalam perspektif teologi, hadis ini memiliki beberapa makna yang mendalam tentu saja. Antara lain kita lihat konsep berkah atau barokah. Sudah jadi bahasa Indonesia, berkah. Pengertian berkah dalam teologi Islam itu dipahami sebagai peningkatan kebaikan dari sesuatu yang terbatas menjadi lebih dari sekedar nilai material, lebih dari material. Ketika Nabi SAW mendoakan berkah pada pagi hari, ini menunjukkan pentingnya memanfaatkan waktu secara efisien dengan harapan keberhasilan dan keberkahan agar menyertainya. Implikasi spiritual doa Nabi mengandung nilai spiritual untuk mengingatkan umat agar selalu mengaitkan keberhasilan hidup dengan pertolongan Allah. Jadi pagi-pagi itu sudah pergi kegiatan yang kelihatannya sifatnya duniawi disertai dengan spiritualnya kepada Allah. Yang kegiatan spiritual duniawi itu ulah ikut-ikutan, tapi harus eksperimen. Makanya ketika contohnya seorang petani oleh Rasul dicoba dulu oleh kamu, bukti enggak? Kan eta para sahabat yang ngawinkeun dengan kur cenah wungkul cekolot. Jadi korma kawin teh kudu korma itu harus dikawinkeun. Eta teh ngarah bagus buahna pan ngan ukur ceuk baheula teh mah ceuk kebiasaan. Makanya oleh Rasul coba tuh eksperimen, praktekan bener henteu itu teh. Nah, sehingga sahabat itu ngerti, oh iya urusan ukararia mah kudu mikir, kudu uji coba. Tapi ari urusan agama mah udah uji coba dah geus jadi. Tapi nggak bisa gitu. Hukum jinah itu teh kudu didera bagi yang pertama kali. Sebab kalau didera akibatnya itu ayo dia eksperimen nyante cenah lamun jenah teh kitu heula kan enggak boleh. urusan kitu mah kan enggak boleh uji coba eta mah geus saklek bener. Kalau makanya Pak amma fi umuri dinikum fa ilayya. Nah, urusan keagamaan spiritual mah itu mah urusanku, nggak usah uji coba lagi. Eta mah pasti bener aturan Rasul tuh. Tetapi kalau urusan duniawi dicoba, diuji bener entena. Nah di situ yang namanya tafakkur dan tadabbur. Kalau urusan spiritual, urusan keagamaan, urusan diniyah, ya tadabbur, yakin benernya. Jadi kita kalau sudah ada di dalam Quran, kalau sudah ada di dalam hadis yang sahih, ya kita yakin itu benar. Tidak usah uji coba lagi, itu mah dari Rasul kita ikuti.
dari Quran kita ikuti. Tapi kalau urusan kehidupan yang berkaitan dengan duniawi, ya itu juga tafakkur. Kenapa di kota Bandung yang menang Farhan? Nah, itu tafakkur. Jadi belajar dari dia, bagaimana caranya. Kunaon Jawa Barat, Dedi yang menang. Nah, itu harus ditafakuri. Walaupun ujungnya qadarullah. Kalau sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi harus ditafakuri. Itu bagaimana pelajaran. Harus dipikirkan keberhasilan mereka itu seperti apa. Walaupun ada juga sempat menjawab da urang macam Pak Dedi kan hari kampanye teh lain pemilu unggul, tapi tiba heula kan gitu. Nah itu kan salah satu pelajaran. Kampanye teh lain dadakan rek pemilu pilkada unggul, tapi tiba heula panjang matak menang. Nah itu kan pelajaran itu. Da aya kan calon teh kampanye na teh rek pemilu unggul. Bahkan kakarak ngadadak dicalonkeun ge. Geus pendaftaran mepet gitu, rek ditutup, kakarak daftar. Kan aya nu kitu calonna. Bahkan teu sempet hadir ke tempat ke KPU na gitu sempat hadir lewat Zoom bungkul tarima we ku KPU kan kudu nama hadir itu saking ngadadakna gitu geus mepet nyerek dikenal kumaha atuh ku masyarakat. Itu salah satu pelajaran, itu namanya tafakkur. Makanya kata Rasul harus antum a'lamu, kudu mikir. Nah, kita ngambil pelajaran dari berbagai hal ya. Walaupun tadi kasusnya pertanian, tapi kan termasuk juga penanaman pemilu dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu pelajaran sejarah itu, sejarah dialami oleh kita kan. Jadi sejarah itu yang dialami oleh kita. Dan fakta sejarah mah pasti benar, fakta sejarah mah. Tetapi tulisan sejarahnya beda-beda. Faktanya pasti benar, tapi tulisannya beda-beda. Seperti sejarah di Indonesia dari zaman proklamasi sampai sekarang itu kejadiannya pasti benar, tetapi sorotan terhadap sejarah itu beda-beda. Makanya tidak aneh ketika zaman Pak Harto Orde Baru kan yang paling bagus. Orde Lama itu jelek ketika zaman Pak Harto. Tapi ketika Pak Harto sudah lengser, maka zaman reformasi yang bagus itu. Tapi ketika Megawati jadi presiden kan zaman Bung Karno nu hade teh. Zaman SBY beda lagi, zaman Jokowi beda lagi. Zaman Jokowi periode pertama ya zaman proklamasi bagus, tapi kepada periode kedua maka beda deui Jokowi juga. Jadi walaupun orangnya sama di dalam periode kepresidenan itu, tapi ketika periode pertama 5 tahun pertama maka dia gitu. Tapi ketika 5 tahun berikutnya kan beda. Nah itu salah satu pelajaran. Salah satu pelajaran. Dan ketika zaman Prabowo beda lagi. Karena baru beberapa hari dilantik ada yang ngundurkan diri kan. Jadi jabatan itu kan baru itu kan. Baru tersebut udah 1 bulannya, udah 1 bulan lebih ngundurkan dirinya teh dipaksa gitu. Ku netizen ya, ku rame gitu kan. Jadi itu pengalaman baru gitu. Ustad deh mengundurkan dirinya dan terkenal gitu. Jadi itu pelajarannya bagi siapa? Bagi siapapun, bagi ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk bagi ustad juga itu terkenal. Makanya kalau kita lihat Al-Quran, kalau Quran itu mengisahkan tentang kejelekan,
kejelekan personal, itu disebut itu jabatannya, bukan orang. Fir'aun kan jabatan itu. Abu Lahab itu jabatan. Kemudian Ashabul Aikah itu kan kelompok. Tapi kalau memuji orangnya, Musa itu kan orang itu. Isa itu orang disebut. Tapi kalau Quran itu berbicara kejelekannya supaya jadi pelajaran, itu tidak disebut personalnya. Nah, itu teh bagus itu. Contoh bagi kita. Kadang-kadang kita lamun ngagogoreng teh disebut nama orang gitu. Nah, sehingga tersudutkan. Tapi kalau muji tidak demikian. Kalau muji mah bagus orangnya. Tapi kalau menjelekan mah jangan personal. Karena itu bisi kaasup ngupat atau gibah. Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya juga pernah itu kirim hadis di grup, menjauhi olehmu gibah. Lalu sahabat itu kan bertanya, apa itu gibah? Yaitu menyatakan kagorengan seseorang. Loh, ya Rasulullah, kan yang dijelekan kagorengan teh bener eta teh. Kenyataan teh goreng jadi kurang disebutkan. Kata Rasulullah, tanuk itu memang gibah teh. Jadi ngagorengkeun orang personalnya disebut, walaupun itu kenyataan. Sebab kalau kamu menjelekan tidak nyata, itu namanya buhtan, lebih berat. Bahat tahu. Nah, jadi bukan hoak lagi itu mah. Ya dengan hoak itu buhtan, itu lebih berat bahayanya. Tapi kalau menjelekan seseorang yang padahal tidak disenangi dengan kejelekan itu namanya ghibah. Kadang-kadang kan kita suka lepas sasaran. Ayo gue ngejelekin, oh iya. Tapi ada grup, saya juga dimasukkan ke grup itu. Eta mah sehari-hari ngagogoreng personal. Aduh ya grup ngagogoreng Padahal itu teh grup masjid itu teh. Kurang geus disebutkeun ge hadisna kan ngabagi-bagi hadis teh hampir tiap hari saya itu ngabagi-bagi anger gitu. Dan bahkan kakarak muncul saya itu langsung gitu teh. Kiriman teh banyak gitu. Itu jadi secara ajaran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada etika gitu ya, secara teologis. Kemudian di sini karena Rasulullah SAW mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha itu kepada sahabat kegiatan apapun yang bermanfaat agar mendapatkan berkah, bahwa kerja itu memang ibadah. Jadi dunia Islam itu bekerja adalah bagian dari ibadah, terutama ketika diniatkan untuk mencari nafkah yang halal. Itu tanggung jawab memberi nafkah suami untuk istri. Nah, itu qawamun 'alan nisa, itu bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu, memberi nafkah. Tapi itu perlu reinterpretasi juga ayat itu. Kenapa? Karena kenyataan sekarang lapangan kerja loba wanita. Lebih banyak wanita sekarang yang mudah bekerja. Sok ku ibu ku bapak diteliti lapangan kerja masuk ke pom bensin, awewe ngungkul kan, pom bensin itu, komo kamol, ke pertokoan, ke supermarket, awewe ngungkul. Laki-laki mah saeutik. Jadi lapangan kerja sekarang laki-laki itu dipersempit oleh kenyataan karena loba keneh awewe nu bekerja teh. Ya kebetulan we hari anak abi mah
laki-laki maupun perempuannya gawe dua dana ya. Saya punya anak 4, 2 anak itu bekerja, baik laki-lakinya maupun istrinya. Tapi kalau kita lihat kenyataan sekarang itu wanita lebih banyak yang bekerja, yang mendapatkan pekerjaan. Sok web kamari ada tes PNS, pegawai negeri sipil. Sok dilihat statistik, banyak wanita yang diterima. Kemudian juga pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Nah sekarang bagaimana itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Itu suami yang mencari nafkah. Padahal anu kerja perempuan. Atau nu miskin kudu memperkaya orang kaya. Nah, kan kayanya kan perempuan. Nah, apakah dituntut yang tidak punya pekerjaan? Nah, itu harus reinterpretasi penafsirannya. Makanya saya di Majelis Taklim Al-Khairat itu membahas perspektif teologi feminis, teologi Al-Ghazali dan feminis dalam khutbah Rasul ketika Haji Wada. Itu di reinterpretasi. Sebetulnya bagaimana? Karena sekarang kan teologi feminis itu berkembang di berbagai tempat ya dengan pergerakannya. Jadi jangan bima anfaqu min amwalihim teh kumaha carana ya. Ai bebas mah henteu laki-laki teh walaupun tidak bekerja bebas dari mencari nafkah atau menafkahi istri mah henteu bebas mah. Tapi bagaimana penerapan ayat dan hadis itu? Karena di dalam khutbah wada itu kan wastausu bin nisa khaira. Makanya saya suka menyarankan kepada yang istrinya bekerja, suaminya nganggur, saya bilang daripada cari pembantu di rumah, kan pembantu tadi digaji itu, ya pembantu ngurus budak, cuci piring, cuci pakaian, ngepel, itu kan pembantu karena istrinya bekerja biasanya kan ngangkat pembantu. Nah, henteu eta nu jadi gaji pembantu teh dikasuamikeun. Jadi tukang ngepel, tukang nyuci piring, nyuci pakaian, ngurus budak, suami aja. Suami yang bekerja. Yang cari nafkah istri karena dia punya pekerjaan. Istrinya punya penghasilan lebih besar. Suami tidak bekerja, udah si suaminya, ayo pembagian tugas, saya yang ngurus popok ngamadian budak, suaminya digaji oleh istri. Nanti kewajiban nafkahnya dipotong dari gaji. Iya kan itu terus terang kami toha terus terang Pak. Saya memang laki-laki tidak bekerja, tidak mencari nafkah, yang cari nafkah istri, putra bapak, putri bapak. Tapi saya bekerja di istri bapak. Saya dapat gaji dari istri. Kumaha cari nafkah kepada istri, potong tiap bulan tidak gaji saya. Kan cari, itu memberi nafkah juga. Bima anfaqu juga kan. Jadi itu namanya reinterpretasi Quran dan hadis. So, ibu punya putri bekerja, suami nante, resepnya gitu. Reinterpretasi. Jadi Qurannya tetap dijalankan. Cuman bedanya nu kerjana ini mah suami di istri. Karena istrinya punya penghasilan. Ini kan aman nanti. Ada kan istri yang jadi gubernur di Jawa Timur mah pasti yang menang semuanya perempuan gitu. Gubernur Jawa Timur mah pasti yang menang semuanya perempuan. Karena tidak ada calon laki-laki kan. tidak ada calon laki-laki kan di Jawa Timur mah. Itu pasti itu. Dan itu pasti
si perempuan itu lebih gede gajinya tibatan suaminya. Nah itu berlaku. Jadi si suami nanti yang kemah ayah di rumah gitu. Perempuan pagi-pagi dijajabkan ke tempat bekerja oleh si suaminya. Dan itu ternyata bagus itu. Ada beberapa kasus suami istri yang punya pengalaman seperti itu. Ada, tentu saja tidak perlu saya sebutkan orangnya, walaupun ini baik ya persoalannya. Jadi si perempuan itu ditinggal wafat oleh suaminya, sehingga lumayan perusahaannya besar gitu ya. Penghasilan dari suami dulu almarhum, kemudian setelah habis masa idah, jadi butuh suami juga dia, maka cari adat yang duda nganggur gitu. Nganggur ya pekerjaan si duda tersebut. Maka oleh perempuan itu diminta untuk nikah. Janda itu kata si suaminya, depan abdi mah teu boga gawe, teu nganggur wungkul, nganukur bantu-bantu di situnya, di tempat istrinya itu bantu-bantu aja. Jadi penganggur. Nah, oleh si perempuan yang kaya itu dikatakan, ya kalau nganggur kerja aja di sini. Dan ternyata sepakat antara suami istri itu, si suami yang bekerja di istrinya karena punya perusahaan, dan ternyata itu maju diurus oleh suami baru itu. Tapi itu tetap dari istrinya tuh gaji honornya biasa, hanya karena ada kewajiban memberi nafkah kepada istri, maka dipotong gajinya itu biaya nafkah untuk istri. Nah, itu kan bagus. Dan itu bisa diberlakukan. Ini bukur juga ini keberkahan. Karena kita tidak bisa ditentang itu urusan postmodern seperti sekarang ini. Sok mah rek diubah situasina. Udah ayeuna mah urun-urunkeun gitu pada karyawati teh diserahkan kepada laki-laki, kan nggak bisa. Dan memang situasinya sudah seperti itu, dan semakin lama itu bisa semakin berkembang. Alasannya macam-macam. Perusahaan itu kenapa lebih banyak merekrut karyawati, tidak karyawan? Kan teu mikirkeun aku lamun teu diangkat kumaha nasib anak istri, kan teu dipikirkan. Tapi itu antum a'lamu, kalian harus tahu ngaturnya gitu. Makanya membahas reinterpretasi hadis dalam postmodern itu udah 108 atau 112 tadi itu, agak-agak itu panjang buku tersebut. Itu bisa 1 tahun itu dibahasnya. Kalau 1 tahun udah 12 ya, 12 kali pertemuan. Ini sudah 6 kali. Jadi itu penafsiran. Itu resep. Karena kan ada juga rumah tangga itu gara-gara suaminya nganggur, ya ada juga yang cerai, banyak yang cerai itu. Jadi digugat oleh istri karena pengangguran akibat pandemi dan sebagainya. Tapi ada juga Pak yang tidak cerai, tapi tetap masih di rumah suami istrinya. Jadi masih satu rumah tapi tidak bercerai, ada juga. Ketika ditanya kunaon eta statusna teu diurus, lamun duda-duda atuh, lamun kawin-kawin yang bener. Ini mah janda bukan, bersuami henteu gitu. Kan teu puguh itu. Janda bukan bersuami henteu atau duda bukan beristri henteu. Kan teu puguh. Masih satu rumah. Ditanya teh, da karunya ka budak. Ai urang budak karunya ka budak, ai budak karunya henteu ka kolot. Itu kan keseimbangan ya. Karunya ka budak tetap statusnya terkatung-katung ya. Bertahun-tahun tidak bergaul suami istri karena geus cerai, tapi statusnya teu puguh. Kalau Islam kan harus puguh. Amsikuhunna bil ma'ruf au sarihuhunna bi ihsan atau bi ma'ruf.
Kalau berkeluarga, berkeluargalah yang baik. Kalau nikah, nikahlah yang baik. Jangan tepuguh. Jadi statusnya itu kalau dalam Islam harus jelas. Maknya geus bercerai tapi masih kena saimah dan tepuguh. Aturannya ya. Maknya ngahiji di rumah tapi bertahun-tahun tidak bisa sosonoan kan tepuguh itu. Jadi itu harus jelas statusnya. Kalau penyebabnya urusan pekerjaan, ya tadi diatur penafsiran. Jadi kunaon atau patriarki itu dari dulu terus saja laki-laki wae gitu. Itu mah karena penafsiran sebetulnya, bukan ayatnya. Nah, kalau ayatnya mah kan pakai B tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Disebabkan karena apa? Pertama, padola punya kelebihan. Jadi qawam, suami jadi pemimpin. Tapi kalau yang punya kelebihannya perempuan, berarti dirinya terbalik ke qawamah itu. Jadi perempuan yang memimpin ekonomi seperti tadi, yang perempuan yang punya perusahaannya besar mengkani. Itu teh urusannya, kasusnya perusahaan dendeng tuh. Perusahaan dendeng istrinya itu. Jadi besar sekali. Maka yang ngatur ekonomi ya perempuan. Karena di situ di dalam Quran juga bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Jadi ada hukum sebab akibat. Jadi istri yang ngatur pada suaminya sehingga suaminya juga di-SK-kan oleh istri gajinya berapa, pekerjaannya apa dan bagaimana. Nah, tapi ketika di kamar atau di urusan kamar ya itu mah atur-atur aja kumaha komandana istri. Jadi suami yang jadi bawahan otomatis berbeda gitu kan. Enggak. Tadi disebutkan bahwa laki-laki itu sebagai pemimpin. Iya. Maka pemimpinan makanya dari perempuannya ya. Nah ini kan kalau tadi diceritakan bahwa kejadian yang saat ini terjadi itu kan sudah persamaan gender. Ya. Gender itu nggak ada. Kalau kita merekrut karyawan nggak ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi tadi kenapa disebutkan perempuan lebih banyak yang bekerja daripada laki-laki? Ya itu sebenarnya sih nggak tahu kalau saya statistik ya, tapi kalau saya melihat tidak ada perbedaan lagi sekarang gitu. Jadi perempuan boleh jadi supir taksi, itu kerjaan laki-laki. Laki-laki boleh jadi kerja di salon gitu, jadi tidak ada perbedaan lagi. Jadi maksud saya tadi, apakah di dalam agama Islam itu diperbolehkan persamaan gender tadi? Gitu? Iya. Jadi itu yang menjadi persoalannya, pertanyaannya. Ya. Gender, kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul, kenapa gender itu karena patriarki di kita mah penafsiran sebelumnya. Kenapa? Pernah saya uraikan dalam sejarah di zaman Rasul mah gender itu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Ternyata kan istrinya semua itu rawi hadis kan, meriwayatkan hadis. Dan Aisyah, Sawadah, Ummu Salamah atau Hindun atau Zainab itu semuanya punya murid-murid. Dan punya muridnya itu banyak laki-laki zaman Rasul mah. Jadi perempuan itu walaupun sejarahnya zaman jahiliyah perempuan itu sebagai alat ekonomi sehingga bisa dijual, kan dimansuk oleh An-Nisa 19. Jadi asiruhunna bil ma'ruf. Jadi sebetulnya zaman Rasul mah gender itu hanya dalam kelamin. Sedangkan di dalam pekerjaan tuh sesuai dengan tugas masing-masing karena istri Rasul kan pengusahanya lumayan. Siti Khadijah otomatis pengusaha besar. Siti Zainab itu pengusaha.
Zainab binti Jahas, ada Zainab dua. Istri Rasul itu ada Zainab binti Jahas, ada Zainab binti Huzaimah. Kalau Zainab binti Jahas itu punya pabrik kulit. Kemudian Ummu Salamah, Siti Hindun, itu dinikah oleh Rasul ketika berusia 35-36 tahun. Itu pengusaha. Jadi zaman istri Rasul. Hanya pada abad ketiga itu kan hadis-hadis itu oleh laki-laki unggul, Pak. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai itu laki-laki semua. Ahmad, termasuk juga Al-Baihaqi, Al-Hakim, itu semuanya laki-laki. Tafsir itu laki-laki dari abad kedua Hijriah. Dari Ibnu Abbas atau Jabir, murid Ibnu Abbas, terus dilanjutkan oleh At-Tabari. At-Tabari itu 224 ya. At-Tabari itu laki-laki. Terus Ibnu Qayyim, terus selanjutnya sampai abad ke 13 itu laki-laki. Baru abad ke-14 Hijriah maksud saya, atau abad ke-20 muncul para perempuan. Ada Mernisi di Maroko, ada Aminah Daud di Malaysia, itu perempuan. Kemudian di Pakistan, kemudian di Indonesia juga muncul para perempuan, mulai dari Profesor Zakiyah Darajat, itu kan perempuan. Nah, jadi urusan gender dalam Islam sebetulnya di zaman Rasul itu tidak disisihkan. Tidak disisihkan, bahkan tentang laki-laki dengan perempuan ari lamun kitu cenah kan laki-laki boleh poligami, kan perempuan tidak boleh poliandri. Itu mah kan kaitan kelamin eta mah. Da kelaminage beda itu perempuan dengan laki-laki mah. So, suami hiji wae pan perempuan mah ada menopause kan. Walaupun menopause itu bukan menopause kan, bukan kudu eureun, tetapi kan ada di situ tidak bisa dipaksakan kan. Ai laki-laki mah geus 80 tahun oge usianya Pak Haji Herman masih bisa punya anak. Kalau perempuan masih bisa Pak, masih bisa punya anak. 80. kalau perempuan itu Pak Mahathir Muhammad usianya 100 tahun. Mahathir Muhammad masih bisa. Kalau laki-laki, jadi artinya kan produktivitas, dan itu urusan kelamin. Jadi gender teh bisa kita pahami seperti itu. Jadi kalau sekarang tadi bagaimana implikasi kepada hukum, makanya di situ qawam tuh. Jadi kalau Pak Nur Hadi mengatakan qawam itu pemimpin itu kan tergantung sababiah itu, tergantung bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, keunggulannya di mana gitu. Itu. Jadi kalau keunggulannya di dalam hal fisiknya pemimpin. Soke ayeuna upami Pak Nur Hadi dengan istri lagi bepergian. Istrinya titajong. Pasti si perempuannya tengah gantung kan karena suami. Aduh, ka suami kan ngagantung minta perlindungan. Titajong teh terbentur kan pasti ka suami kan. Coba kalau Pak Nur Hadi yang titajong terbentur, apa kepada istri tolong? Enggak begitu. Itu dalam sikap perbuatan. Ketika istri terbentur ke suami minta tolong. Tapi ketika suaminya terbentur, aduh, minta tolong enggak. Nah itu perbedaan gender tidak bisa dibantah. Kalau masalah jenis kelamin, masalah fisik ada. Makanya di situ pemimpin itu di dalam hal apa. Tapi kalau yang punya perusahaan, yang punya perekonomian, yang punya gaji besar itu adalah istri, bima anpaku, maka anpakunya dalam hal yang lain.
Itu pembagian tugas. Maka jangan terlalu dipaksakan penafsiran kepada patriarki itu. Pemaksaan penafsiran. Karena suami harus memberi nafkah, yang dimaksud memberi nafkah teh kudu diasongkeun gitu ya, atau transfer atau kids dan sebagainya kepada istri, bukan berarti begitu. Bisa saja yang dalam rangka mencari nafkah teh dipotong teh tina gaji. Jadi karena yang punya perusahaan itu adalah istri, suaminya bekerja di istri, nafkahnya kumaha? Dipotong tina gaji bulanan. Tetapi suami nama memberi nafkah kepada istri, hanya bukan seperti itu. Enggak, Pak? Ya, bukan Pak. Kalau mau nanya, oleh Ustaz sebagai yang tadi disampaikan oleh Pak Mudadi, kemudian juga apa yang tadi disampaikan oleh Pak, perihal interpretasi baik itu hadis maupun Al-Quran. Tentu saja itu kan itu kan tadi Bapak sampaikan itu kan mengikuti perkembangan suasana Pak. Ya. Nah, lantas kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kelompok Wahabi plus di dalamnya di Indonesia fenomena itu juga banyak, itu saja Pak. Ya, Wahabi itu salah satu madhab yang dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi itu. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab itu sama berkembang seperti yang lain-lainnya. Kan sering dikemukakan bahwa Wahabi itu di Arab Saudi. Di Arab Saudi, salah satu penafsiran di Arab Saudi itu memang urusan gender tuh yang disampaikan oleh Pak Nur Hadi beda zaman baheula mah. Karena ketika tahun saya pertama haji itu 92 atau 91, saya lupa itu. Pokoknya tahun 92, 91 lah. Itu di Mekah itu tidak ada tuh yang namanya supir perempuan, tidak ada yang melayani di toko-toko, di supermarket itu perempuan, nggak ada, semua laki-laki. Itu karena menurut pendapat Wahabi, perempuan itu tidak boleh bekerja, laki-laki yang mencari nafkah. Tetapi Arab Saudi masih Wahabi juga pendapatnya, sekarang supir banyak wanita. Kemudian di supermarket banyak wanita sekarang itu. Bahkan di imigrasi dulu mah tidak boleh. Di imigrasi itu pasti laki-laki. Sekarang mah imigrasi juga perempuan, dan perempuannya sekarang melayani laki-laki. Hari baheula mah tahun 90-an di imigrasi itu perempuan ya untuk perempuan saja. Kalau laki-laki sekarang mencampur aja di Arab Saudi. Jadi tetap Wahabi juga reinterpretasi, termasuk juga di Indonesia Wahabinya macam-macam ya. Atau Salafi, kalau Bapak dan Ibu lihat ceramah-ceramah di TV Roja gitu kan, itu kan lebih kepada Salafi kan, TV Roja atau Radio Roja tuh. Pokoknya kalau kadinya mah, tetapi ada di situ karena pemikirannya dari Saudi kan tidak boleh protes ke pemerintah, itu mah anger tetap gitu ya. Sampai sekarang juga tidak boleh ngeritik pemerintah gitu. Itu pendapat di situ. Jadi kalau tadi ditanyakan oleh Bapak tentang perkembangan, tetap Pak, di Wahabi juga berkembang. Hanya perubahan-perubahannya beda gitu ya. Perubahan-perubahannya beda. Kan buktinya kan di TV Roja ternyata para ustadznya kan tidak pakai gamis, itu kan pakai, ada yang batik, ada yang macam-macam kalau pakaian. Jadi perkembangannya tetap jadi berubah. Makanya yang berubah itu, yang bisa berubah itu interpretasinya. Jadi kalau ayat dan hadis nama tidak bisa berubah, tidak bisa bertambah karena hanya itu-itunya sudah selesai. Tetapi penafsirannya berbeda seperti tadi ya. Jadi gender itu sekarang kalau dari sudut hak dan kewajiban lebih harus digariskan kepada keadilan ya. Keadilan ya. Makanya
eh, pembagian waris, anger perempuan itu setengah dari laki-laki. Tetapi kedudukan harta, nah di situ kedudukan harta sebelum membagi waris harus direinterpretasi. Berapa hak suami, berapa hak istri, penghasilannya tergantung mereka bekerja, tergantung bagaimana berumah tangganya. Saya juga kan berkeluarga, ibu bapaknya sama atau minimal bapaknya sama gitu, jadi satu kekocoran gitu ya. Saya bersaudara itu, dan kebetulan laki-laki, saya bersaudara itu. Tapi kalau ibu dan bapak lihat bentuk berumah tangga, semuanya anak bapak saya itu suami semuanya, karena dia tidak punya anak perempuan. Tapi walaupun sama-sama sering disebut ustadz ya, sadayana oge, tetapi kalau kita telusuri bentuk sifat rumah tangganya beda-beda. Walaupun sama-sama penafsiran, walaupun sama-sama didikan orang tua, tapi berprakteknya beda-beda. Jadi di dalam rumah tangga ada yang istrinya lebih besar dalam ekonomi karena dia jadi direktur istrinya, kalau suaminya hanya sebagai pegawai gitu, sehingga digaji oleh istrinya karena dia jadi direktur. Ada itu keluarga saya juga, ada yang suaminya segala-galanya, istri tidak punya penghasilan sama sekali. Ada. Itu otomatis pembagian warisnya nanti sebelum membagi waris bedanya. Pembagian warisnya mah sama. Kenapa tuh laki-laki 2 kali perempuan dalam hukum waris itu harus berlaku? Dan laki-laki 2 kali perempuan teh keur awewe keneh tuh. Sekarang ibu punya anak laki-laki 2, perempuan 2. Lalu ibu mewariskan harta, disamakan. Umpamanya hartanya 1 miliar nih. Dibagi 250 juta sewang, baik laki-laki maupun perempuan. Coba kenyataan lihat. Ketika anak ibu yang laki-laki dapat 250 juta, hartanya kurang. Karena apa? Karena harus memberi istri dan anak. Sedangkan putri ibu yang perempuan 250 juta nambah ti suamina. Makanya Islam mengajarkan pembagian waris laki-laki 2 kali perempuan. Laki-laki 2 kali perempuan teh keur perempuan keneh. Nyata lamun laki-laki lebih kaya, itu napakahnya akan kaya kepada perempuan. Tapi lamun laki-lakinya miskin, maka istri kan yang menggaji suaminya apabila suaminya bekerja. Nah di situ makanya ada yang tidak bisa diubah karena gender itu ada. Nah itu yang namanya oleh Pak Nur disebut qawamun. Qawamun itu bukan otoritas segala-galanya, tapi itu berkaitan dengan penyebab. Ya seperti tadi. Kenapa lamun kitu mah tu poliandri bisa? Ya kenyataan dari sudut kelamin nggak bisa disamakan. Ya salah satunya tadi, kalau perempuan sudah menopause itu ada perubahan. Anak siapa gede? Ya nanti anak siapanya kan susah itu. Kalau poliandri, kemudian ya kemampuan fisiknya nggak sama. Karena laki-laki mah walaupun sudah di atas 70 tahun seperti usia saya, anger we baheula ge sama kahayangna teh. Tapi kan kalau istri ada keterbatasan, ada menstruasi, ada menopause. Menopause itu pemeriksaan dokternya juga beda kan. Harus bagaimana supaya karena hormonnya sudah berubah, sudah turun kan? Enggak. Maaf Pak, selanjutnya begini Pak. Tadi Bapak menyebutkan reinterpretasi baik itu hadis maupun hadis saya menyebut Al-Quran ya. Iya. Kemudian
apakah itu kaitannya dengan yang seperti yang Bapak sampaikan sebelum-sebelumnya tentang 3R, rasio, raga, dan rasa? Ya. Apakah itu alasannya seperti itu kebijakannya? Ya, salah satu alat pemahaman rasio ya pikiran tadi. Jadi pola pikir di dalam gender itu pola pikirnya yang berubah. Gender nama kan tidak berubah. Gender nama tidak bisa diubah karena itu sudah pasti dari Allah. Siapa yang menakdirkan ibu itu perempuan? Siapa yang menakdirkan saya itu laki-laki? Ya kan Allah itu mah. Takdir itu mah. Kodok itu mah harus dilaksanakan, tidak bisa diubah. Tetapi di dalam posisi kepemimpinan atau qawamah ya, kepemimpinan dalam bentuk apanya itu dia dipikirkan rasionya. Pola pikir diubah. Karena rasionya berubah, reinterpretasi ya, maka raga prakteknya berubah. Yaitu dari nafkah tadi. Contohnya kasusnya suami yang nganggur, istri yang kerja. Kan sekarang contohnya itu aja. Suami yang nganggur, istri yang bekerja. Suami yang tidak punya gaji, tapi istri punya gaji. Nah, itu rasionya kan dipikir. Rasio kita. Karena rasionya berpikir, maka raganya, prakteknya, maka kepemimpinan di dalam harta itu perempuan. Karena yang punya usaha, yang punya penghasilan. Jadi gaji suami harus ACC istri kan. Gaji suami dari istri kan ACC istri itu. Jadi kalau si suami teh mengajukan, ternyata 4 juta mah pan oleh Prabowo UMR-nya sudah naik. Jadi si suami itu kan ngajukan ke istri, saya dong gajinya naik. Maka istri mempertimbangkan kan UMR-nya. Nah itu kan raga itu. Jadi prakteknya berubah. Jadi dinaikkan, kan suami kamu gajinya naik, kan untuk kamu juga kan gitu. Nanti kan kembali kepada istri juga kan, dipotong gajinya gede gitu. Nah itu raga. Dan rasanya R ketiga otomatis si perempuan juga karena tadi suami yang digaji oleh istri, maka rasanya ada perubahan. Dan suaminya juga rasanya kepada istri ada perubahan. Ya otomatis atau kedua ada pengajuan dia. Kebetulan istrinya sibuk, itu pekerjaannya dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam. Atau merenan si suami teh ada kahayang oge kan kudu ngatur itu kan praktek juga. Jadi ngatur atau ulah sarua jeung istri nu nganggur, suami yang sibuk kan otomatis. Jadi lamun si istri teh menolak, makanya ada hadis kan idada'a rajulun imro'atahu, apabila seorang suami mengundang atau meminta istri untuk ke tempat tidur, kemudian istrinya menolak tanpa sebab di situ dalam hadisnya, maka la'anat hal malaikah. Jadi kalau istri menolak, maka malaikat mengutuk sampai subuh. Mangkaning eta teu meunang menolak istri teh. Kumaha eta hadisnya? Hadis itu berlaku, tapi kan di situ di dalam hadis itu ada kalau tidak ada sebab. Kalau sebabnya kelelahan kumaha? Nya mikir-mikir we, kalau lamun istrinya kelelahan bekerja tuh tunggu sehingga istirahat dulu, mungkin istrinya istirahat dulu. Oh, baru seger jam 1, ya jam 1 itu. Oh, baru segerna subuh, ya subuh gitu. Nah, itu kan pada rasanya juga. Jadi si suami juga menahan dulu. Yang wayah kieu istrinya lagi sibuk kan. Ayo. Iya. Jadi hayang tas lohor padahal istrinya keur bekerja di kantor. Nya wayahna we. Nah, itu berubah kan. Otomatis, Pak. Jadi 3R itu berubah juga. Jadi karena reinterpretasi dari rasionya
Karena reinterpretasi mah lebih banyak karena rasio kan. Tetapi prakteknya kepada fikih akan berubah gitu. Makanya kepada fikih itu akan berubah. Makanya lebih banyak saya itu kalau menyusun fikih itu lebih banyak dari Quran, dari hadis, kemudian interpretasinya bagaimana gitu. Jadi itu otomatis gitu ya. Baik. Kalau sudah bisa terjawab, kita lanjut lagi sekarang. Keseimbangan spiritual dan material. Jadi seimbang spiritual dan material. Nabi SAW ini tidak hanya menekankan aspek spiritual, tetapi juga material. Produktivitas di pagi hari diharapkan membawa manfaat bagi baik di dunia maupun di akhirat. Secara teologis, keberkahan dalam bukur atau pagi ini menjadi simbol keseimbangan hidup seorang muslim, yaitu bekerja di dunia untuk akhirat, sebagaimana dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu pertanaman di akhirat, untuk akhirat. Jadi apa akhirat itu, bagaimana senang atau tidak, itu tergantung dunia. Karena majro'ah, ya, majro'ah itu kan pertanian, panennya tergantung ditanam kan. Nanam apa? Kalau nanam padi ya panen padi, kalau nanam palawija ya palawija. Itu majro'ah dunia ini. Jadi kalau begitu kita bisa menentukan akhirat, betul, yaitu dengan dunia kita. Atau lamun kitu mah takdir Allah teh bisa diubah, qadar Allah teh bisa diubah, bisa, tapi bukan oleh manusia. Allah yang mengubah. Ya, manusia mah hanya berdoa. Jadi doa tidak bisa mengubah takdir, tidak. Yang mengubah takdir ya Allah. Kita mah berdoa minta takdir saya baik, baik dikabul atau tidak. Ya terserah yang mau memberi. Kan yang namanya doa itu kan minta mah kumaha nu rek mere atuh. Tetapi kita harus ingat wa kataballah ala nafsi. Ala nafsihi. Allah itu mewajibkan pada dirinya sendiri untuk memberi rahmat. Nah, itu aja baik kepada Allah. Jadi kalau kita sedang terkena musibat, itu jangan menyalahkan Allah. Kadang-kadang kan orang mikir boga nah cenah abdi teh dikenai musibat berarti urang dosa. Nah itu udah salah ke Allah tuh, nyalahkeun Allah tuh. Jangan menyebut karena dosa. Eta mah diteliti aja apa betul itu tidak ada sebab atau karena sebab apa yang kita perbuat. Nah itu dievaluasi, bukan menyalahkan Allah. Karena apa? Karena Allah mah selalu baik. Wa kataba ala nafsi rahmah. Tuh. Kemudian D, nilai universal, kesehatan dan kebiasaan positif. Manfaat kesehatan, Islam mendorong kebiasaan bangun pagi yang tidak hanya membawa berkah spiritual, tetapi juga manfaat kesehatan. Dijaga, dan kebiasaan bangun pagi itu merupakan implementasi dan menjaga amanah tersebut. Kebiasaan positif. Jadi teologi hadis ini menanamkan disiplin, semangat bekerja, dan perencanaan yang baik, yang semuanya itu berdampak pada kesuksesan individu dan masyarakat. Kemudian konteks esensial dalam kehidupan modern. Dalam era modern, hadis ini relevan dalam mengajarkan manajemen waktu dan pentingnya memulai hari dengan penuh kesadaran. Produktivitas di pagi hari menjadi prinsip penting yang selaras dengan konsep keberlanjutan hidup dan etos kerja yang Islami. Jadi kesimpulannya doa Allahumma barik
li ummati fi bukuriha, menegaskan prinsip teologis tentang keberkahan waktu, pentingnya usaha yang diniatkan untuk kebaikan, serta keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi. Doa ini menjadi landasan bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan yang penuh manfaat, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Makanya kan teologi itu dari ilmu ketuhanan berdampak kepada sikap dan perbuatan. Jadi kalau teologi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kus itu lebih kepada kalau teologi, tapi itu dari teologi itu berdampak kepada berikutnya, dan perspektif pra-modern atau postmodern, bukan postmodern. Pada hadis ini silahkan saja Bapak dan Ibu baca sendirilah, tidak perlu dibahas karena memang sudah terbit mataharinya. Kemudian laka. Oh, dari Ibu ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dari Ibu? Ibunya belum muncul dari tadi. Ada, Bu? Oh, tidak ada. Maka kita akhiri saja, insya Allah bertemu lagi. Ini masih panjang naskahnya, mengawe di awas masing-masing. Yang jelas makalahnya bersambung ke makalah bagian ke-7. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.